Shalom. Renungan harian Resort GKI Pulang Pisau, Kamis tanggal 14 Desember 2023. Berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Kusterti Rambang, pendeta yang melayani di Jemaat GKI Gohong, Resort GKI Pulang Pisau. Adapun nats yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu dari Perjanjian Lama, Kitab Habakuk pasal 2 ayat 1-5 dengan perikop, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Bapa terkasih, sumber hikmat dan pengertian, hadir dan berkuasalah dalam hati dan pikiran kami. Tuntunlah agar kami dapat menyediakan telinga untuk mendengar dan hati untuk merenung serta menerima perkataan-Mu. Amin. Saya membaca firman Tuhan pada bagian ayat yang keempat. Demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau dimanapun berada, yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dapatkah kita mengingat dan menghitung berapa banyak doa dan harapan kita yang memperoleh jawaban dari Tuhan, dan berapa banyak yang tidak terjawab atau belum dijawab oleh Tuhan? Dan apa sikap kita pada saat doa, pada saat harapan kita dijawabnya atau dikabulkannya, dan pada saat doa harapan kita belum dijawab atau dikabulkannya? Sudah pasti pada saat harapan dan doa kita dikabulkannya, maka kita akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan doa kita yang belum dijawab atau dikabulkannya? Akankah kita merasa kecewa? Akankah kita menyalahkan diri kita? Atau bahkan menyalahkan Tuhan, tidak mendengar apa yang kita minta kepadanya? Dan bila hal itu menjadi sikap kita, pertanyaannya, siapakah kita ini? Bukankah kita ada di pihak sebagai pemohon? Dan sebagai pemohon kita tidak memiliki hak untuk kecewa, untuk marah, untuk putus asa dalam doa, apalagi menyalahkan Tuhan. Sebagai pihak yang memohon, tentunya kita harus memiliki kesabaran untuk mengikuti dan menanti apa yang akan dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Bersabar dan harus tetap menaruh harapan serta percaya bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah mengabaikan setiap permohonan yang disampaikan dengan sepenuh hati dan didasarkan dari iman kepadanya. Hanya saja segala sesuatunya harus melalui sebuah proses, dan Allah lah yang memproses kita dengan cara yang diingininya untuk dilakukannya, dan semua itu tentu untuk kebaikan kita. Tuhan akan mencondongkan hati kepada umat yang hidup oleh percaya kepadanya. Ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, dan Tuhan akan memalingkan wajahnya dari hal yang dihadirkan, dari kepura-puraan dan ketidaktulusan dalam hati umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya nas hari ini menjadi pesan dan berita yang mau disajikan kepada kita
melalui berbagai pengalaman iman bersama-sama dengan umat Israel, itu pengalaman iman Nabi Habakuk, bahwa dalam berbagai macam penderitaan dan kesulitan, bukan karena Tuhan membenci mereka, tetapi Tuhan menggunakan waktu yang cukup untuk membentuk umatnya, agar umatnya menyadari akan kesalahan mereka dan kembali untuk percaya dengan sepenuh hati, serta setia melakukan setiap kehendaknya. Bapak Ibu, maukah kita dibentuk oleh Tuhan? Dan maukah kita diproses? Dan maukah kita menjalaninya dengan kesabaran? Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendengar renungan harian Resort GKE Pulang Pisau, siapkah kita untuk diproses oleh Tuhan? Selamat berproses. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengarahkan hati kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami pada hari ini. Kami ingin menyerahkan, ya Tuhan, seluruh aktivitas kehidupan yang akan kami jalani dan kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Lebih-lebih firman-Mu yang telah kami renungkan, itu sungguh menjadi pelita yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami, menjalani dan melalui hidup hari ini dengan setia kepadamu. Bapa, dalam saat ini kami membawa jemaat-Mu, yaitu jemaat GKE Kalawa Gereja Prawe. Mohon berkat-Mu ya Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu di jemaat GKE Kalawa Gereja Prawe. Memberkati mereka dalam menjalani kehidupan hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya. Memberkati mereka dalam berbagai tugas, serta tanggung jawab, bahkan usaha dan pekerjaan, cita-cita dan harapan kehidupan mereka masing-masing. Biarlah kuasa kasih Tuhan senantiasa menyertai dan menolong mereka dalam segala hal yang mereka lakukan. Mohon berkat-Mu bagi para pekerja yang Engkau utus untuk melayani di Jemaat GKE Kalawa Gereja Prawe, Pendeta Agadis Miati, Bapak Ibu Penatua dan Diakon, bahkan seluruh bidang-bidang kategorial pelayanan. Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kekuatan bagi para hamba dan pelayan-Mu untuk melaksanakan dan mengelola setiap penata layanan jemaat, sehingga jemaat Tuhan dapat terlayani dan jemaat Tuhan dapat bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, serta menaruh setiap harapan dan percaya mereka kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan para pendengar dimanapun berada saat ini, terlebih di masa-masa kami mengingat dan merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami pada bulan Desember ini. Biarlah damai Tuhan meliputi seluruh hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami pendeta, vikaris dan TKS Resort GKE Pulang Pisau mengucapkan selamat Natal 25 Desember
2023 dan tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.